Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas materi yang kaitannya dengan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Apa sih sebenarnya ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam itu? Islam merupakan agama yang sangat sempurna, yang ajarannya mencakup seluruh kebutuhan manusia, ya. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang berwujud dengan keadaan kehidupan yang nyaman, aman dan juga tentram, ya. Jadi seperti kaitannya dengan cara kita berbusana dan juga berpakaian itu sangat detail sekali. Islam mengajarkannya kepada kita sebagai umat Islam dan sebagai kaum muslimin dan muslimat. Wajib bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimat untuk senantiasa mengetahui bagaimana pentingnya akan berpakaian secara syar'i. Oke. Kita lanjutkan pengertian dari kata jilbab. Jilbab merupakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Jilbab istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari seperti kerudung, yaitu kerudung, ya. Jilbab dalam bahasa Arab merupakan jalaba yang artinya mempunyai makna membawa dan juga menghimpun. Sedangkan makna aurat itu adalah sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib serta cacat bagi seseorang baik dari perkataan maupun perbuatan. Jadi makna aurat tersendiri adalah ketika kita mempunyai aib, kita cacat dalam anggota tubuh kita, misalnya dengan adanya kita menutup aurat, insya Allah dari hal itu kita akan tertutupi oleh busana syar'i kita. Hukum dari menutup aurat dan perbatasan antara laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah untuk laki-laki untuk menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan, harga diri seseorang. Contohnya seperti gini, ketika seseorang perempuan itu bertanya kepada seseorang lelaki, seorang perempuan ini tidak berpakaian secara syar'i, namun dia berpakaian secara seksi, istilahnya seperti itu. Lah, perempuan ini bertanya kepada pemuda tersebut untuk menanyakan di mana tempat tinggal seseorang. Karena penampilannya yang kurang mumpuni tersebut, maka lelaki tersebut menggodanya. Menggoda dengan artian karena pakaian yang digunakan terlalu sangat minim. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita berpakaian yang tidak sesuai dengan syar'i, maka hal tersebut akan mengundang yang namanya hawa nafsu. Berbeda lagi ketika kita berpakaian secara syar'i, maka orang tersebut akan menghargai kita, menghormati dan juga mumpuni dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang kedua yaitu menghindari diri dari terjerumusnya perbuatan zina. Nah, hal tersebut sama seperti tadi poin pertama, yaitu ketika kita menjaga kehormatan, maka orang lain tidak akan menggoda kita, melainkan kita terhindar dari hawa nafsu, seperti itu. Yang ketiga yaitu untuk membedakan antara kepribadian orang Islam. Jadi orang Islam itu wajib baginya untuk menjulurkan seluruh jilbab ke seluruh tubuh, ya, kecuali muka dan juga telapak tangan gitu.
Terus untuk yang keempat yaitu taat kepada Allah. Itu tadi sebab hukum menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk batas aurat laki-laki dan perempuan itu pun dibedakan. Untuk perempuan itu seluruh tubuh tertutup kecuali kedua telapak tangan dan juga wajah. Sedangkan laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Jadi apabila seorang laki-laki berjamaah hanya menggunakan sarung semata, itu pun diperbolehkan saja karena hukumnya sudah wajib karena sudah menutupi sebagian auratnya seperti itu. Tapi kalaupun perempuan itu harus tertutup ketika sholat maupun dalam keseharian. Jadi tertutup, yang kelihatan hanya sebagian wajah dan juga kedua telapak tangan. Itu. Perintah berpakaian itu dijelaskan pula pada Quran surat Al-Ahzab yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari isi kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini kita sudah diberikan wawasan bahwasanya kita sebagai umat muslim khususnya bagi perempuan itu diwajibkan untuk menutup aurat. Karena apa? Ketika kita menutup aurat, maka kita akan terhindar dari perbuatan zina, terhindar dari hawa nafsu, dan lain sebagainya. Penerapan pakaian sesuai syariat Islam dalam tingkah laku itu sangat berpengaruh sekali. Yang pertama, karena sopan santun. Ya, dengan kita menutup aurat, kita juga harus diimbangi dengan rasa sopan santun. Yang demikian itu agar kita tidak menimbulkan diri kita menjadi tidak sombong. Istilahnya sombong, saya adalah orang yang sudah berjilbab. Nah, tetapi ketika kita mempunyai iri dengki kepada sesama dan lain sebagainya, itu menjadikan kita sombong. Jadi hal seperti itu harus kita hindari, gitu. Terus yang kedua, jujur dan amanah. Jadi ketika kita sudah berjilbab, kita harus mengiringi perbuatan kita dengan perbuatan yang jujur dan juga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat akan beribadah di dalam sholat dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah gemar menolong. Jadi di sini kaitannya gemar menolong itu ketika saudara kita, tetangga dan juga sanak famili kita membutuhkan bantuan kita juga harus segera menolong perbuatan tersebut. Oke, itu tadi pemaparan dari ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan keberkahan bagi kita semua dan kita semua senantiasa bisa mengaplikasikan istiqomah dalam menjalankan syariat Islam tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.